PSSI dikabarkan tengah berusaha menaturalisasi Emiliano Jonathans agar ia bisa gabung timnas Indonesia. Sebelumnya, ada kabar dua pemain yang akan dinaturalisasi di posisi penyerang. Yang pertama ada nama Mauro Zidelstra, pemain dari FC Volendam. Setelah itu muncullah nama Emiliano Jonathans. Saat ini pemain berusia 21 tahun tersebut berstatus sebagai pemain FC Utrecht. PSSI juga sedang berupaya membujuk Emiliano Jonathans untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Negara yang ambisius ini berharap dapat segera memasukkan striker FC Utrecht tersebut ke dalam skuadnya dan menganggapnya sebagai prioritas utama, ungkap media asal Belanda, Voetbal Primeur. Voetbal Primeur kemudian menjelaskan jika kans Emiliano Jonathans untuk membela timnas Indonesia tetap terbuka, termasuk juga peluangnya membela timnas Belanda. Satu hal yang pasti, belakangan ini diskusi antara pihak Emiliano Jonathans dan perwakilan dari PSSI masih terus berlangsung. Lebih lanjut, Voetbal Primeur juga antusias dengan apa yang akan terjadi jika Emiliano Jonathans mau menjadi WNI dan kemudian menjadi bagian dari timnas Indonesia. Ada potensi duet yang sangat menarik antara Emiliano Jonathans dengan Ole Romein. Nama kedua langsung menjadi sensasi begitu mau mengubah statusnya menjadi WA. Duel dua pemain tim nasional Indonesia yakni Justin Hubner bersama Fortuna Sittard kontra Dean James yang membela Go Ahead Eagles berakhir imbang dengan skor 2-2 pada pekan perdana Liga Belanda di Stadion Overmars-Joosten, Sittard, Sabtu dini hari WIB. Baik Justin Hubner ataupun Dean James menjadi 11 pertama pada masing-masing tim dan bermain penuh selama 90 menit di pertandingan ini. Pada pertandingan ini, Justin Hubner menempati posisi bek tengah di lini pertahanan Fortuna Sittard, sementara Dean James beroperasi sebagai bek sayap kiri Go Ahead Eagles, serta berhasil mencetak 1 assist. Secara statistik Fortuna Sittard lebih unggul dibanding Go Ahead Eagles, dengan menguasai 68% penguasaan bola dan melepaskan total 36 tendangan yang 8 diantaranya tepat sasaran. Duo timnas Indonesia, Justin Hubner dan Dean James sama-sama tampil sebagai starter. Justin menjadi bek tengah bagi Fortuna Sittard dan Dean menjadi bek kiri bagi Go Ahead Eagles. Justin sempat kecolongan dalam bertahan yang membuat gawang Sittard kebobolan. Namun ia kemudian membalas dengan ikut terlibat dalam gol pertama yang dicetak timnya. Laman Fotmob memberikan rating 7/5 pada Justin. Angka tersebut merupakan yang paling tinggi di antara bek-bek lainnya. Sementara itu Dean James juga tampil apik khususnya saat menyerang. Beberapa umpan silangnya menciptakan bahaya di pertahanan lawan. Dean James akhirnya memberikan assist untuk gol penyama skor yang membuat timnya selamat dari kekalahan. Fotmo pun memberikannya rating 7/7. Mauro Zidelstra diprediksi bakal membawa perubahan besar di lini depan timnas Indonesia jika proses naturalisasinya rampung. Penyerang kelahiran Belanda ini masih menunggu proses administrasi yang kini sudah mendapat restu Presiden dan akan dibahas DPR pada Agustus 2025. Jika semua berjalan lancar, ia berpeluang debut di FIFA Matchday September 2025. Kehadirannya otomatis menambah opsi bagi pelatih Patrick Kluivert dalam memilih pemain depan. Ole Romein kini mendapat pesaing baru yang memaksanya tampil maksimal untuk mempertahankan posisinya. Dengan Zidelstra, kedalaman skuad timnas Indonesia di lini depan akan lebih optimal. Patrick Kluivert akan memiliki alternatif strategi yang lebih beragam. Striker murni seperti Zidelstra memberi warna baru yang selama ini belum maksimal di timnas. Posturnya setinggi 187 cm membuatnya ideal sebagai target umpan silang dan eksekutor bola mati. Posturnya setinggi 187 cm membuatnya ideal sebagai target umpan silang dan eksekutor bola mati. Potensi ini memberi fleksibilitas taktik, terutama menghadapi tim dengan pertahanan rapat. Jika adaptasinya berjalan mulus, Mauro Zidelstra bisa menjadi pembeda di lini serang timnas Indonesia. Ketika timnas Indonesia sedang mencari pengganti Ole Romein, nama Tits Dallinga mendadak mencuat sebagai kandidat utama untuk mengisi posisi tersebut. Cedera serius yang dialami oleh Romein dalam laga Piala Presiden 2025 membuat PSSI mempertimbangkan opsi pemain naturalisasi. Salah satunya adalah striker jangkung yang kini memperkuat Bologna FC di Serie A Italia. Isu ini pertama kali dihembuskan akun Kabar Bola Gadura dan langsung mendapat respons luas dari publik. Kemungkinan PSSI melirik Tits Dallinga untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia bukan tanpa alasan.
Ties Dallinga yang dikenal sebagai striker Bologna FC dengan kemampuan finishing yang mematikan, disebut-sebut memiliki garis keturunan Indonesia. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, ia bisa menjadi pengganti oleh Romain yang absen di kualifikasi Piala Dunia. Selama musim terakhir, Ties Dallinga tampil dalam 43 pertandingan bersama Bologna FC, mencetak 7 gol dan mencatatkan 3 assist. Pengalaman ini menjadikannya sosok yang matang untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Jika resmi dinaturalisasi, kehadiran Dallinga sebagai pemain naturalisasi akan memperkuat struktur timnas Indonesia yang kini memasuki era persaingan ketat di Asia. Jika PSSI berhasil mengamankan jasanya, Dallinga bisa menjadi andalan jangka panjang di lini serang Garuda. Salah satu catatan yang memperkuat alasan Ties Dallinga sebagai calon kuat pengganti oleh Romain adalah kiprahnya saat menghadapi klub besar seperti Liverpool. Kemampuan striker Bologna FC ini mencetak gol dalam pertandingan besar menjadi faktor penting bagi timnas Indonesia. Proses naturalisasi penyerang muda berdarah Indonesia Belanda, Mauro Zijlstra, terus menunjukkan kemajuan pesat. Kabar terbaru yang paling ditunggu akhirnya datang. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah secara resmi menandatangani surat permohonan naturalisasi sang pemain. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengonfirmasi kabar gembira ini, yang berarti proses administrasi Zijlstra kini hanya tinggal menunggu persetujuan dari DPR. Erick Thohir menjelaskan bahwa proses di parlemen saat ini masih tertunda karena masa reses. Namun, ia optimistis proses akan berjalan lancar pada bulan Agustus mendatang. Mauro Zijlstra diproyeksikan PSSI sebagai bagian dari regenerasi di lini depan timnas Indonesia. Kebutuhan akan striker baru dianggap mendesak, terutama setelah cederanya oleh Romain. Musim lalu, Zijlstra tampil fenomenal bersama tim muda FC Volendam dengan catatan 17 gol dan 4 assist dalam 21 penampilan yang membuatnya dipromosikan ke tim utama. Meskipun disiapkan untuk kebutuhan jangka panjang, Zijlstra akan memulai debutnya di level U23. Ia direncanakan akan menjadi bagian dari skuad Garuda Muda untuk ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang akan digelar di Sidoarjo pada September mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencananya untuk mengusulkan 2 nama pemain naturalisasi baru kepada Menpora Dito Aryo Tejo dan Menteri Hukum Indonesia Supratman Andi Aktas. Kedua pemain tersebut direncanakan akan mengisi posisi penyerang atau striker dalam timnas Indonesia. Saya minggu depan akan bertemu Pak Menpora lalu ke Menteri Hukum untuk mengusulkan 2 naturalisasi baru di posisi penyerang, ada 2 ya, ungkap Erick. Namun, Erick enggan mengungkapkan identitas kedua calon pemain tersebut hingga pertemuan mendatang. Ia berharap kedua pemain ini dapat memperkuat lini depan timnas. Sebelumnya, Erick Thohir mengungkapkan ada pemain yang proses naturalisasinya sudah di DPR. Ia menyebut nama Mauro Zijlstra. Selain Mauro, ada nama lain yang digadang-gadang akan memperkuat timnas Indonesia, yakni Emiliano Jonathans. Keduanya adalah penyerang. Emiliano yang kini berusia 21 tahun, tengah menjadi sorotan karena desas-desus mengenai kemungkinan dirinya menjadi pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Media Belanda, Voetbal Primeur, melaporkan bahwa PSSI telah melakukan pendekatan kepada Jonathans. PSSI juga sedang berupaya membujuk Emiliano Jonathans untuk bergabung dengan timnas, menurut sumber kepada Voetbal Primeur, tulis Voetbal Primeur. Erick Thohir menjawab soal potensi Ties Dallinga dinaturalisasi kala PSSI membahas pemain yang tengah diproses untuk menjadi WNI. Dalam pernyataannya, pria berusia 55 tahun itu menuturkan jika dirinya tidak bisa berkomentar lebih mengenai rumor striker Bologna itu. Apalagi rumor itu berkembang di dunia maya, di mana banyak yang menyebut jika pemain berusia 24 tahun itu punya darah Indonesia. Saya nggak bisa komen terkait Dallinga, kalau dari pengamat, dari sosial media lebih ahli ya silakan. Tapi, kami dari PSSI kita menjaga, kata Erick. Rumor Dallinga memiliki darah Indonesia memang berkembang di dunia maya karena namanya mirip dengan nama mantan wali kota Manado di tahun 1940-an, Haji Dallinga. Ties Dallinga merupakan salah satu penyerang top dari Belanda yang punya catatan apik dan postur mumpuni. Pemain berusia 24 tahun itu punya postur 190 cm dan dirasa cocok untuk menjadi penyerang timnas Indonesia yang berpotensi kehilangan oleh Romain di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Selain itu, Dalinga punya catatan mentereng dengan berhasil mencetak 115 gol dan 23 assist dari total 248 pertandingan di klub-klub yang pernah dibelanya. Salah satu catatan terbaiknya tercipta di musim 2021-2022 saat membela Excelsior Rotterdam, di mana Dalinga berhasil mencetak 32 gol dan 8 assist dari 37 laga. Jika berhasil dinaturalisasi, Dalinga akan menjadi tambahan kekuatan penting bagi skuad Garuda yang akan mengarungi ronde keempat Oktober mendatang.